Orang ini orang miskin. Seperti Pak Yono misalnya. Pak Yono ini nggak kaya, dia itu hanya kuli batu. Kok memberikan dengan mudah kepada Mbak Sahara rumah seharga 650 juta. Ada apa namanya itu ya Imam? Nah, kecuali kalau ya Imam itu kaya raya, saya punya uang, saya punya triliunan saya kalau boleh saya bilang ya. Di mana uangnya? Ya di mana saja yang saya itu pekerja Tuhan. Saya itu nggak pernah berhenti. Coba Anda cek itu. Yas'aluhu mang fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kalau kau tanyakan siapa sebenarnya penduduk langit, di mana orang itu berada di bumi, adalah orang yang tidak pernah berhenti bekerja setiap saat, sedetik pun. Nah, saya ini nggak pernah berhenti. Saya selalu bekerja sesuai dengan tuntunan Tuhan. Di mana Tuhan itu menuntun saya? Nanti saya jelaskan kapan-kapan ya. Di mana suara-suara Tuhan itu? Nanti kapan? Suara Tuhan itu suara apa sebenarnya? Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Yaitu suara penunjukan, tunjukan itu berupa rahmah kasih sayang pada siapa apa tanpa membeda. Salam logika. Kali ini Mama mau bicara masalah rental ya. Kenapa Ma? Ini iya, Mama bicarakan? Karena sudah menyangkut dan berimbas pada adu domba. Sekarang begini ya, sebagai seorang pengusaha bisnis rental ya, yang jumlahnya ratusan, tidak selayaknya tidak mempunyai lahan sendiri. Nih ya, banyak masalah kisruh, masalah parkir mobil. Satu mobil di area lingkungan yang tidak mempunyai garasi, rumah yang tidak mempunyai garasi, satu mobil itu bisa bermasalah. Opo meneh ratusan, itu sudah salah besar. Kamu, Sopian, kalau bisnis itu bondo atau modal, ojo pelit-pelit kan, mau untungnya tapi tidak mau keluar modal. Dan lagi, cepat atau lambat, dimanapun kamu berusaha, ya, berbisnis rental, pasti akan dapat masalah. Dimanapun kamu, yang sebelumnya kan sudah bermasalah, dengan Yaimin sudah bermasalah, dimanapun kamu nanti akan bermasalah. Sedangkan satu mobil yang menghalangi jalan umum aja sudah bermasalah, sampai ribut, sampai kayak ngono. Kamu lihat kan acara di TV-TV itu, beritanya di TV-TV itu, berapa banyak orang ribut gara-gara masalah parkir. Lah kamu ratusan, terus parkir sak enake dhewe, sik kakek pola meneh. Apalagi kamu cekakaan, cekikian, apa ndak ganggu? Oke lah, orang-orangnya jauh-jauh ndak masalah ya. Yang deket-deket seperti yang ini, apa nggak terganggu? Untung itu orang sabar. Dan lagi toleransimu terhadap yang ini itu kurang. Kita lihat aja, orang nggak dua utek ya, banyak orang datang ya kan untuk belajar. Itu sebaiknya jangan bikin suara keras-keras, suara mulai enak kok. Wah, ya mau petakilan kayak penyanyi artis yang kayak apa. Jangan begitu. Itulah toleransi harus dijaga dengan lingkungan sekitarnya. Dan lagi, mengapa kamu nyatut madas organisasi Ansor segala? Nah, padahal ini kan urusan pribadimu. Kenapa kamu harus mengikutkan organisasi? Kok salah gitu loh. Jadi ternyata sedeja di mana-mana sudah kok ngerti Madura sekali ini. Apa yang masalahnya Sopian? Karena ini menyangkut harkat diri kalian. Kalian akan jadi masalah nanti dengan suku-suku lainnya. Ini sudah pengadu domba ini. Dengan tidak sengaja atau sengaja, kamu sudah mengadu domba antara Madas sama suku-suku lainnya. Mama dari kemarin tidak pernah menyarankan, kamu ngomong Madas sama Madas ini. Jangan ngomong seperti itu. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita sudah aman, sudah tenang ya. Sekarang sudah mulai damai. Nggak usah lagi dirusui masalah segini lagi. Kok ini keterlaluan, Sopian? Mbak kenapa cok? Pernah bisa ngatur bini. Nih ya, lagi masalah RT. Kalau yang namanya RT itu harus adil. Kok dikei duit benulang kan? Nggak dikei duit kan? Harus adil, tugasmu apa? Ngurusi wilayahmu, ya. Gitu loh. Kalau ada aduan dari satu orang, itu ojo didengar sepihak, dua pihak, gitu loh. Itu yang benar. Jangan kamu karena merasa kamu satu suku, solidaritas, wah harus bela ini. Geblek iku jenenge. Kok niku, yo jadi RT ku sing tegas, sing adil, gitu.
Baru pertama kali saya melihat seorang yang benar-benar langsung terjolimi, yaitu Yaimin, oleh Ibu Sahara. Tidak masuk di akal, ada warga Indonesia yang mempunyai sertifikat rumah sendiri, yang membangun rumah bagus, rumah mewah, padahal sendiri diusir oleh seorang pendatang yang kontrak lucu rumahnya. ya kan, Karena seorang pendatang ini punya rental mobil, terus parkir sembarangan, bahkan di tanah wakaf Yaimin itu sendiri, dan dia yang marah pada saat ditegur, sampai akhirnya memprovokasi terhadap warga. Dan yang konyol, orang yang punya sertifikat rumah Yaimin diusir oleh RT dan RW dan warga sekitar dengan surat yang nggak jelas legitimasinya seperti apa. Tolonglah ini untuk Bapak Wali Kota Malang. Saya melihat statementnya malah bilang kalau misalkan sudah berkoordinasi dengan camat, dengan stakeholder setempat. Contohlah pada di Mulyadi, Pak, kalau misalkan ada hal yang memang rame dan bersifat urgent, apalagi ini kejoliman yang di depan mata, turunlah Pak ke lapangan. Jangan hanya sudah berkoordinasi, sudah memberikan instruksi, turun Pak ke lapangan, cek langsung seperti apa kondisinya. Ini udah jelas kan, orang warga Bapak yang mempunyai sertifikat rumah, warga asli, seorang dosen, seorang ulama didolimi loh Pak. Ini gimana nih, saya bingung nih, harus gimana kalau Anda saja Bapak Yaimin ini warga Jawa Barat, ini gak bakal lama nih sama Pak Deddy Mulyadi nih. Yang jadi keberanian Ibu Sahara adalah karena suaminya katanya ketua Ormas nih. Ayolah, ini pemerintah sekarang udah pada takut atau bagaimana nih sama Ormas nih. Ayo diusut tuntas kasusnya Bapak Yaimin nih yang dizolimi oleh Ibu Sahara. Katanya Sahara berencana mau ngelaporin akun Telegram dan akun TikTok ke pihak berwajib karena diduga menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian. Mau nambah babak baru nih ceritanya. Yang terpantau udah 8 akun teman-teman. Entah punya saya kena juga atau enggak. Saya sih bodo amat. Kita hidup emang ada pro dan kontra. Apa yang saya lihat ya itu yang saya sampaikan. Kalau nggak mau dikomentari lah, ente emang siapa? Sekelas presiden aja masih dicaci maki. Kata si Zaki, laporan ini akan dilaporkan dalam waktu dekat. Konten yang diunggah sejumlah akun narasinya provokatif dan mencemarkan nama baik kliennya. Lah, faktanya emang gitu. Buktinya ada. Dia sendiri yang menjelekkan nama baiknya dengan kata-kata kasar. Semua hewan dia sebut yang dilontarkan kepada Yaimin. Apa itu yang namanya provokatif dan mencemarkan nama baiknya? Imbas konflik dengan Yaimin, usaha rental Sahara menurun drastis 50%. Dikutip dari Sudut Malang, Sabtu Minggu biasa dari 11 mobil ikut jalan 9 maksimal ya 11 semua jalan. Sekarang cuma 5 lah kuwi. Mamulo lah mamulo. Biasa, nek jareku ya cuk, buka warung ae. Timbangane rentalmu gak mlaku, banting setir, buka warung deng-kendeng. Bojomu lho don megalodon, timbangane petetak-petetek, nang ngene yai mekek-mekek. Bukan warung, cek disalurno bakate. Guys, udah lihat video yang tadi? Ini kasus yang lagi viral banget di TikTok antara Mbak Sahara dan Bapak Yaimin. Tapi saya di sini tidak ingin mengomentari kasus mereka yang sudah memang blunder kemana-mana. Saya di sini hanya ingin menyoroti gaya bicara Mbak Sahara. Mbak Sahara katanya berpendidikan, tapi kenapa ketika berbicara semua nama-nama binatang Mbak sebutkan? Mbak boleh marah, tapi nggak disapa pakai bahasa yang baik-baik saja. Setiap persoalan itu pasti ada solusinya kok. Nggak perlu pakai marah-marah kayak gitu. Bahkan netizen bisa menilai siapa yang salah dari gaya dan karakter bicara Mbak. Mbak tahu nggak sih kalau cara berbicara itu menunjukkan watak dan karakter dari diri kita sendiri. Bahkan di video tersebut yang Mbak ajak marah-marah itu adalah orang yang lebih tua. Bahkan Mbak sampai menoyor kepala orang itu. Ya Mbak, mulutmu adalah harimau. Sofian, kamu itu nggak pantas jadi pimpinan Magas atau dari orang yang manajemen Magas. Gak pantas. Ya mah, ya mah. Bojomu era gaplek nih si An. Iya, lebih baik orang Magas nurunkan dia. Dan lagi, isin tau gue saiki orang Magas nggak melu-melu wakeh ya. Datang ke Yaimin, rasa no gue isine kon. Kok kira kamu sekarang mencatut semua orang Magas seolah-olah mendukung kamu ora? Isin tau gue. Nah, saiki meneh si Sahara. Nih, kamu katanya dulu mau viral setiap kamu bikin video. Lah saiki orang mau viral, pendukungmu yang numpang viral ya. Kau nih viral dari Zahanam ya, fitnah.
Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tahu nggak? Kamu sekarang kena kamu. Kena mental toh. Rezekimu wis mampet toh. Coba ya Imin. Dapatkan dosan. Semua live-nya itu dipenuhi hadiah. Gitu. Nih, ya Imin dapat hadiah dari mana? Ustaz Solmed 35M, ya kan? Belum lagi nanti itu dari yang lainnya. Nih, kau oleh apa kon? Terus rezekimu anjlok, terus kontakan masalah, kena mental, minta perlindungan apa? Minta perlindungan apa? Jadinya kuat, jadinya kau berilmu, ilmu apa? Kau bilang ya katanya, nih, yang minim ilmu, dah semua tuh yang minim ilmu. Kau setiap mau bikin sesuatu aja wis kena bumerang balik dewe. Ya wong sing ngerti, ndak kok koyo kowe. Nanti gagal sesuatu tuh mikir sih, nanti itu apa imbasnya? Sebelum aku melakukan ini apa ya imbasnya? Ngono jarene pinter. Kon ku cocoknya duduk S3 atau S2, S-kopior, ya toh? Utakmu S-kopior gitu loh. Kayak saya jadikan contoh. Nah ini nanti rekam jejakmu itu akan diingat terus oleh seluruh orang Indonesia ya. Kenapa? Nggak bakalan kau diterima jadi dosen. Apa meneh kemarin masuk bui. Ngono lek nyelokno wong saking dempul. Ini teman-teman ya, jangan gentar kalau ada pengikutnya si Saharam Jadah itu leleng lewat kamu, mengancami kamu, DM kamu, mengomentari kamu yang nggak cocok loh, nggak nyambung gitu loh. Uang kalian kan ngono kan, jawabannya, kamu loh, nggak nyambung.